Oke, kali ini gue mau buat video review leg pertama dari semifinal Piala Presiden, di mana kedua tim tuan rumah baik PSIS dan PSS Sleman harus sama-sama menderita kekalahan dengan skor identik 2-0. Gue mulai dari PSIS Arema dulu, di mana pada match ini PSIS sejak menit awal sudah langsung menekan Arema, langsung melakukan pressing dan mengurung Arema di pertahanannya sendiri, sehingga membuat Arema tidak bisa berbuat banyak pada babak pertama, which is banyak sekali peluang yang tercipta bagi PSIS di babak pertama melalui Carlos Portes, Taisei, dan yang lainnya juga. Tapi di satu sisi memang pertahanannya Arema cukup baik, sehingga beberapa kali peluang itu bisa dimentahkan. Penampilan kipernya Maringa juga cukup baik, dan alhasil PSIS tidak bisa mendapatkan gol. Nah, masuk di babak kedua, PSIS tetap berusaha untuk menekan Arema, dan Arema masih sama, tidak bisa berkembang permainannya. Tapi yang satu yang menjadi perbedaan adalah Carlos Portes cedera di babak kedua, sehingga mau nggak mau PSIS kekurangan pemain target man di depan. Dan setelah Portes out, segala situasi langsung berubah seketika, yaitu Arema langsung berinisiatif untuk pegang bola dan melakukan serangan bertahap kepada PSIS, dan PSIS tampak begitu kehilangan Portes, kehilangan arah, dan sangat disayangkan melalui set piece bola mati harus kebobolan 1-0. Dan penyebab PSIS kalah di match ini memang tidak lain dan tidak bukan memang karena lagi bad luck, karena banyak sekali peluang yang didapatkan di babak kedua. Bahkan sebelumnya Carlos Portes kena mistar shootingnya. Lalu pada saat penghujung babak kedua, bola yang sudah di dalam kotak penalti di shoot pun Maringa sudah tidak dapat menggapai, tapi masih ada satu orang terakhir di garis gawang sehingga bola tidak masuk. Dan memang PSIS di leg pertama ini, kalau gue bilang unlucky, bad luck, lagi apes, karena mereka menciptakan banyak kali chance, tapi seakan-akan bola tidak bisa mau masuk ke gawang Arema. Tetapi berbalik dengan Arema yang sama sekali jarang memberikan peluang berbahaya, namun bisa unggul lewat bola set piece sekali, dan lewat skema counter attack Gianzola melakukan finishing 2-0 unggul. Inilah yang menjadi ciri khasnya Arema, di mana mereka bermain tidak seatraktif seperti tim lain, tetapi secara hasil pertandingan mereka bisa membuktikan mereka bisa menang. Sepak bola adalah hasil, dan itulah yang menjadi kekuatan dari Arema di bawah Almeida ini. Apakah Almeida miskin taktik? Kalau gue bilang iya, miskin taktik, karena secara permainan Arema di bawah Almeida tidak memberikan permainan atraktif apapun dan sangat kurang enak untuk ditonton. Tetapi dari hasil yang menentukan Arema bisa unggul 2-0 ini mencerminkan bahwa Almeida dalam kultur sepak bolanya dia lebih mengedepankan hasil ketimbang dari proses permainan yang atraktif. Well, tentunya gue nggak tahu apakah bagi Aremania setelah melihat hasil ini apakah happy atau tidak. Yang jelas di leg kedua unggul 2-0 main di Kanjuruhan, kandang sendiri, akan menjadi privilege tersendiri untuk mereka. Apalagi Fortes di leg kedua sangat disayangkan, kemungkinan besar tidak bisa tampil karena cedera. Nah, padahal gue ingin melihat Fortes pulang melawan mantannya di Kanjuruhan. Kalau misalnya Fortes tidak bisa main untuk PSIS di leg kedua, maka akan sangat berat untuk PSIS karena tidak ada target man di depan untuk bisa diandalkan mencetak gol. Karena Hari Nur ataupun striker mudanya
belum bisa sekonsisten Fortes untuk bisa menciptakan gol di setiap peluang yang didapat. Unlucky memang PSIS banyak kali peluang dari sejak babak pertama sampai babak kedua. Hanya saja memang bad luck, bolanya tidak mau masuk ke gawang. We'll see seperti apa di leg kedua. Anything can happen tentunya. Dan kita akan lihat sendiri apakah gema Almeida out masih akan terdengar untuk kedepannya apabila Arema bisa melaju ke final atau bahkan menjadi juara di Piala Presiden ini atau tidak sama sekali. Lalu kita ke match kedua di semifinal, ada Sleman yang kalah juga di kandang 2-0 dari Borneo. Dan gue melihat dari babak pertama permainan Borneo tidak memberikan ruang bermain untuk PSS Sleman. Kelihatan bahwa Milo Mirseslia selaku coach dari Borneo cerdas. Kenapa? Karena dia tahu Sleman di bawah Seto mempunyai filosofi bermain build up dari belakang, progresif dari belakang ke depan. Jadi Milo sejak menit awal, terutama di babak pertama sampai selesai, di babak pertama dia terus menginstruksikan anak asuhnya untuk ngepres, sampai 4 orang ngepres di pertahanannya Sleman, membuat pemain Sleman sangat kesulitan untuk mendistribusikan bola ke depan. Bahkan saking paniknya, lini pertahanan Sleman di match ini sangat buruk sehingga melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang bisa dimanfaatkan oleh Borneo. Apalagi Borneo mempunyai striker asingnya yaitu Pato. Pato hanya butuh 1/8 peluang untuk bisa mencetak gol. Jadi Borneo di match ini memang layak menang karena Milo dengan kecerdasannya melihat Seto dengan filosofinya membawahi Sleman, dan dia bisa mengcounternya dengan melakukan pressing ketat sampai 4 orang, membuat Sleman harus memaksa Sleman melakukan long ball dan tidak efektif sama sekali. 2-0, Pato efektif, jelas, dan masuk di babak kedua. Sleman masih cukup kesulitan, namun mereka lebih berinisiatif untuk memegang bola dan lebih gencar lagi melakukan serangan. Dan Milo Seslia lebih menginstruksikan anak asuhnya kali ini untuk sedikit lebih menunggu di babak sendiri, lalu begitu bisa mendapatkan bola langsung mengincar counter attack. Dan pada saat Bustos ditarik dengan memasukkan Sihran, terbukti dari situ Milo ingin mengandalkan serangan dari si sektor sayap dengan melakukan counter attack dengan menempatkan Lili Pali di posisinya Bustos. Nah, makanya mereka lebih menunggu di babak kedua. Namun memang Sleman di babak kedua jauh lebih berproses lah ya permainannya ketimbang di babak pertama. Sama sekali tidak kelihatan. Ze Valente, pemain asingnya, beberapa kali melakukan aksi skill dan holding the ball yang cukup baik, and passingnya, namun sangat disayangkan tidak mendapatkan support yang lebih dari rekannya yang lain. Kalau gue bilang Sleman setelah ajang ini tentunya harus bisa mencari pemain asing di posisi lain untuk melengkapi kuotanya, karena secara filosofi sudah benar bermain, namun hanya membutuhkan pemain asing yang cocok dengan filosofi ini untuk disisip di dalam skuad ini. Valente bermain cukup baik sebenarnya, namun sayangnya rekan yang lain kurang bisa mensupport dia. Alhasil Borneo bisa menang dan layak menang juga. Kita lihat seperti apa leg kedua. Apakah mau nggak mau di leg kedua baik PSIS maupun Sleman yang sudah kalah di leg pertama harus keluar untuk menyerang di kandang lawan. Boleh diingat bahwa Piala Presiden di semifinal kali ini tidak ada melihat aturan gol tandang, sehingga sama seperti aturan Liga Champions, baik siapapun yang mempunyai selisih gol lebih banyak dia yang akan lolos ke final. Tidak ada aturan gol tandang. Kita saksikan seperti apa semifinal leg kedua. Good luck for every team. Thanks for watching.